Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita waget kumpul, kita bisa berkumpul dalam tempat yang terbaik, yaitu masjid duha, masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian yang rutin kita sampaikan setiap malam Kamis dan malam Sabtu. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini sesungguhnya yang mengisi di sini adalah Ustadz Agus Effendi, akan tetapi karena beliau dalam ada udzur syar'i sehingga kemudian minta digantikan, dan sesungguhnya saya malam ini ada jadwal di sana di luar, tapi bisa dilukir dan bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita hadis yang ke-6. Sedikit kita ulang dari apa yang kemarin kita sampaikan. Kemarin ada 9 fawaid dari hadis yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan secara ringkas. Di sini ada perawi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya. Kisah yang sangat terkenal dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bagaimana perjuangan beliau masuk Islam, kemudian bagaimana beliau menghadapi ibunya yang kemudian berbeda milah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai kemudian mogok makan dan lain sebagainya. Nanti panjenengan bisa cari sendiri, bisa browsing sendiri bagaimana kisah-kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi singkatnya, walaupun kemudian beliau berbeda agama, walaupun kemudian beliau Sa'ad bin Abi Waqqas berbeda keyakinan dengan ibunya, tapi dia tetap baik dengan ibunya. Itu adalah poin yang kemudian bisa kita ambil. Sekalipun dalam urusan akidah tetap kekeh, tidak ada toleransi, tapi dalam urusan bermuamalah kepada siapapun, walaupun kemudian berbeda agama dengan kita, maka kemudian harusnya kita tetap berakhlak yang karimah, berakhlak yang baik. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ceritanya kemarin sudah kami sampaikan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika amul hajjatil wada, ketika haji wada. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam keadaan sakit yang sangat atau yang parah, ya begitu. Kemudian saat mengatakan, faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, aku ini telah sakit, kemudian saya ini wa ana dzu malin, memiliki harta yang banyak, dan saya tidak punya hak waris yang akan mewarisi harta-hartaku ini kecuali anak perempuanku. Bagaimana kemudian jika aku bersedekah dengan 2/3 dari semua harta yang aku miliki, begitu? Dan kata Nabi, tidak. Kalau begitu bagaimana jika setengahnya saya wakafkan, saya infakkan semuanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Nabi SAW, la, tidak. Lalu bagaimana jika kemudian 1/3? Maka kata Nabi,
Qala ats-tsulus. Ia mengatakan, ia bersabda, ya sepertiga tidak apa-apa. Wa thulutsu katsir, dan sepertiga dari semua harta yang kamu miliki itu sudah sangat banyak sekali. Itu ceritanya begitu. Dan kemarin sudah sampai kepada fawaid hadis yang ke-9. Saya akan menambahkan beberapa poin yang kemudian bisa kita ambil dari hadis itu. Poinnya adalah diantaranya kita melihat bagaimana semangat orang yang dijamin masuk surga itu, bagaimana seseorang yang dijamin masuk surga itu ciri-cirinya ternyata dia bersemangat di dalam beramal. Tadi Nabi mendatangi, yang pertama kalau 2/3 boleh enggak? Jangan kalau 2/3, kalau setengah boleh enggak? Jangan kalau setengah, akhirnya baru kemudian dibolehkan berinfak dengan semua harta, yaitu hanya 1/3. Itu kalau orang solih. Itu kalau orang yang dijamin masuk surga. Nah kalau orang yang tidak solih, Pak kalau badhe sedekah pinten 10 juta, ampun nek sedoso, pinten kurang dari itu. Jawabannya apa? Malahane. Itu kan orang yang yang tidak soleh, oh malahane nek 10 juta berarti 7 juta bagaimana? Jangan kalau 7 juta. Kalau 3 juta bagaimana? Ini kalau orang yang tidak soleh, dia akan mengatakan malahane nek ora oke. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak. Dia ngenyang itu dalam rangka untuk di-ACC oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disepakati, direkomended, yaitu hanya 1/3. Itu semangat Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam beramal. Ini contoh daripada teladan ia orang yang kemudian dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mubasysyaru bil jannah, orang yang dijanjikan surga. Itu yang berikutnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pelajaran ini yang terakhir yang akan kami sampaikan sedikit di malam hari ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah kemudian, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika aku tidak berhijrah atau ketika aku tetap tinggal di sini, kemudian saya akan meninggal di sini, saya akan wafat di kota Makkah, tidak ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Lalu kemudian saya akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, ia bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Kemudian ditekankan lagi, fata'mal, maka beramallah kamu wahai Sa'ad. Amal yang apa? Amal yang kemudian tabtaghi bihi wajh Allah, yang kemudian dengan amalmu itu engkau akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan amal itu dan dengan ketaatan itu engkau akan ditinggikan derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pelajaran yang luar biasa. Pertama, ngeyem-ngeyemi dulu, engkau tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatmu. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kalau toh engkau ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatmu, maka beramallah kamu dengan amalan yang kemudian dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita menghadapi satu masalah, maka sampaikan dulu yang paling pahit dulu. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, ya kalau kemudian kamu tetap ditinggal oleh sahabat-sahabatmu hijrah ke Madinah dan kamu tetap tinggal di sini, maka beramal saja. Dengan amalan itu engkau akan mendapatkan ridho Allah, dan dengan ridho Allah itu engkau akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran yang luar biasa.
Kita menghadapi sesuatu, sampaikan dulu kemungkinan yang buruk, baru kemudian sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang baik yang setelahnya. Itu pelajaran yang berikutnya. Kemudian ada lagi pelajaran yang kita sampaikan dari fawaid hadis ini adalah bahwa ternyata kekhawatiran Sa'ad bin Abi Waqqas ditinggal sahabat-sahabatnya itu, dan kekhawatiran beliau kemudian meninggal di kota Makkah, itu ada beberapa hal yang diterangkan oleh para ulama. Apa diantaranya? Ternyata sahabat itu kalau sudah berhijrah, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak kembali kepada sesuatu yang ditinggalkan itu. Itu orang yang berhijrah. Walaupun kemudian kota Makkah ini kota yang kemudian mereka begitu bangga, kota yang paling utama, tapi kemudian mereka tetap akan kembali ke Madinah, begitu. Artinya apa? Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita sudah berhijrah, apalagi hijrah dari sesuatu yang buruk, maka kemudian sebisa mungkin kita tidak kembali kepada sesuatu yang buruk itu. Ini pelajaran yang terakhir yang kemudian bisa kita ambil daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan masih banyak lagi sebenarnya fawaid-fawaid yang perlu kita sampaikan, tapi kemudian akan kita lewati karena poin-poinnya adalah sudah kita sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ngeten nggih. Syarah hadis dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Kata beliau tentang hadis innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak mirsani, Allah tidak melihat terhadap jasad kita, fisiknya. Wala ila suwarikum, terhadap wajah-wajah kita manusia. Walakin, akan tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati-hati kita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat bagaimana keterangan para ulama. Hadal hadis, ini hadis menunjukkan tentang apa yang diucapkan, apa yang disabdakan, dan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum, kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari golongan laki-laki, wa untha, dan dari golongan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kemudian kalian saling mengenal. Ini poinnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, yang saya garis bawah ini, inna akramakum,
yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka fawahi Subhanahu wa taala, maka demi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan kemudian melihat kepada hambanya apa yang dilihat, jasad-jasad mereka. Apakah hamba itu dalam keadaan kabirah, dalam keadaan yang besar atau kecil, atau dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan tidak sehat. Bahkan Allah tidak melihat tentang fisik mukanya, apakah dia seorang yang cantik, seorang yang ganteng, atau orang yang tidak cantik. Ini sekali-kali hadza laisa bisyai'in indallah, tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah taala tidak melihat nasab. Jadi kita dilahirkan baik dari golongan orang yang bertakwa maupun orang yang tidak bertakwa, itu tidak kemudian menjadi jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia keturunan orang yang berwibawa atau kemudian dia keturunan orang yang tidak berwibawa, begitu. Allah juga tidak melihat amwal, harta. Ini semua tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Dan tidak ada hubungan antara Allah dan makhluknya illa bittaqwa, kecuali hubungan itu bisa terhubung hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia orang yang akrab, orang yang dekat kepada Allah. Bahkan kemudian sekali-kali Allah tidak melihat tadi jamal, kecantikan, badan, anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Innama idza wafaqakallahu litaqwa, dan sesungguhnya ketika kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan, ini merupakan satu nikmat, dan memujilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan yang pertama. Keterangan yang berikutnya adalah akan tetapi yang dilihat oleh Allah itu qulubikum, apa? Hati-hati kalian. Hati itu apa, Pak? Hati itu di sini diterangkan fal qulub, yang dimaksud dengan hati itu adalah ia yang al-madar. Madar itu sesuatu yang bolak-balik. Itu hati. Jadi karakter hati itu dia tidak tetap, dia akan berputar, dia akan berbolak-balik. Itu namanya hati. Dan ini sesuai dengan hadis yang kemudian disampaikan oleh pengarang kitab ini, yang di awal kita sampaikan, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Kenapa disampaikan begitu? Karena nanti kita contohkan di yang belakang daripada keterangan-keterangan yang kita sampaikan di sini. Baik. Betapa banyak kemudian di sini diterangkan betapa banyak kemudian manusia yang secara zahirnya dia melakukan kebaikan, akan tetapi apa yang dilakukan itu menjadi rusak. Rusak serusak-rusaknya. Kenapa bisa rusak? Karena salah niat. Karena dia tidak memperhatikan urusan hati itu. Fanniyatuh ya usul, niat itu adalah usul. Didapati dua orang dalam satu shaf yang sama, dalam satu imam yang sama, dia sedang melaksanakan sholat. Jadi ada seorang hamba
dua orang hamba melakukan sholat. Keduanya ini sama-sama melaksanakan sholat. Yang satu, ya kan? Yang satu dia mendapatkan pahala dan yang satu dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan perbedaan di antara keduanya, ada orang sholat, sama-sama sholat, yang satu dia mendapatkan pahala yang banyak, yang satu kemudian sama sekali tidak mendapatkan. Bahkan diterangkan seperti perbedaan antara timur dan barat. Kenapa demikian? Kok bisa wong sholatnya bareng, imamnya juga sama, waktunya juga sama di shaf yang pertama? Karena hati mereka yang berbeda. Salah satu di antara mereka qalbuhu ghafilun, hatinya lalai dari sholatnya. Kemudian yang satu tentu yang sebaliknya. Ini dalam perkara urusan hati. Yang lainnya hatinya adalah hadir, ya kan? Hadir. Dia menginginkan di dalam sholatnya itu untuk mendapatkan ridho Allah, wattiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menginginkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi, yang pertama, ini hatinya hati yang lalai. Bahkan kemudian dia sholat hanya menginginkan perkara-perkara duniawi, tidak kemudian menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Ini kisahnya seperti itu. Kemudian penulis membawakan ayat yang sangat kita hafal di dalam Quran surat At-Tariq. Kenapa kemudian kita harus memperhatikan urusan hati? Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya yang namanya hari pembalasan atau hari kebangkitan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk mengembalikan manusia-manusia yang telah dimatikan. Setelah kemudian dibangkitkan, yauma tublas sarair, maka akan dibuka satu persatu dan tidak ada yang lalai. Kita sholat di mana, kita melakukan apa yang kemudian kita baca, apa yang kemudian kita batin dan lain sebagainya. Yauma tublas sarair, hari itu adalah hari di mana kemudian manusia akan dibuka sarair, rahasia-rahasianya gitu. Ini surat At-Tariq. Sehingga apa yang kita niatkan ini sangat berpengaruh dalam menghadapi persidangan ini. Yaitu Allah akan mengabarkan sesuatu yang tidak hanya bersifat zahir saja, bahkan kemudian yang bersifat batin dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di sini dituliskan, karena sesungguhnya yang namanya ilmu itu ada dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, dan kemudian ada dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Dan ilmu itu tidak akan bisa bermakna manakala kemudian tidak didasari pada niat yang benar, tidak didasari pada hati yang benar, begitu. Jadi Al-Quran itu tidak jalan, hadis itu tidak jalan, kecuali ketika hati kita sudah jalan. Karenanya ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang kemudian bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang khusyuk. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang hanya sekedar kita hafal, hanya sekedar kita ketahui, bahkan kemudian menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini juga sama ayat Al-Adiyat. Maka perhatikan bagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Bagaimana kemudian Allah itu akan membangkitkan manusia dari kuburnya.
wa hussila ma fis sudur, dan bagaimana kemudian manusia itu akan dibuka secara satu persatu tentang apa yang kemudian dohir mereka ada dalam mereka beramal. Ini keterangan yang tadi saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya berkaitan dengan hadis ini, penulis ingin menerangkan kepada kita salah satu penyakit hati. Yang pertama adalah syak. Jadi tadi hadis itu menerangkan bahwa Allah itu melihat hati-hati kalian. Apa yang kita niatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita angen-angenkan, itu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu murni amalan hati. Dan di antara perkara-perkara yang kemudian merusak tentang amal itu, tentang amalan hati, di antaranya adalah sifat syak. Syak niku napa? Ragu. Ini yang pertama penulis sampaikan. Sebagian orang itu meragukan tentang apa yang kemudian sudah disyariatkan. Maka bagaimana seseorang itu akan yakin terhadap berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara hati mereka ada syak, ada keraguan. Maka kalau ada keraguan, lihatlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya obat bagi orang yang masih ragu dengan syariat, masih tidak percaya kalau syariat berjilbab itu adalah wajib, masih kemudian berpikir ulang tentang syariat-syariat yang sudah digariskan. Maka lihat surat Ali Imran ayat 190, kata penulis begitu. Ada apa dengan Ali Imran 190? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Bagaimana Allah menciptakan as-samawat, langit-langit dan bumi. Bagaimana Allah mengatur tentang adanya malam, tentang adanya siang. Itu semua merupakan ayat, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab. Mereka ada pikiran di dalamnya. Ini malam, tadi siang. Kok bisa seperti itu? Itu mestinya dipikirkan. Kok bisa ya? Alam itu ada siang, ada malam. Ini muncul syak, muncul keraguan. Bahkan syak, bahkan keraguan itu ada dalam amal-amal yang kemudian kita lakukan. Salah satunya apa? Syak, ragu kalau Allah itu dia zat yang as-sami, maha mendengar, atau dia zat yang kemudian senantiasa melihat tentang hamba-hambanya. Saya kemarin ada kisah. Betul, memang yang namanya masjid itu tempat yang paling baik, dan yang tempat paling buruk itu aswakuha, pasar. Beberapa kejadian di pasar, ada yang bercerita kepada kami. Ini usianya sudah mbah-mbah ya, sudah mbah-mbah karena sudah 50 up, sudah hampir 60. Ada seorang pedagang datang masuk ke pasar. Ini saya ceritakan gawe nopo mboten dicontoh, tapi ini buat peringatan bagi kita. Datang seorang penjual, dia menjual dagangan. Karena dia orang baru masuk pasar kan begitu. Akhirnya berapa harganya? 25.000. 25.000. Ada dua orang mau beli, Bu. Ini niki betul 50.000, niki betul 50.000 kan, sama-sama seperti itu. Yang satu ini pedagangnya ini kadang-kadang mbok gandengan, mboten saged Mas nek gandengan wong niki benten tiang. Ini beda orang. Akhirnya si pedagang ini kemudian dia rodok minggir nuker susuk kan begitu kan, dia menukar uang kembalian karena memang nggak ada kembalian. Akhirnya begitu sampai lagi ke dua orang yang sama-sama mau membeli barang itu, yang pertama langsung ngomong begini, Mas pudi susui begitu. Begitu setelah disusui, lajeng
mbah-mbah ini rodo menyingkir, dia meninggalkan tempat jual beli itu tadi, maka yang satu ngomong, "Mas, kula niki pun bayar, sing dereng bayar niko mbah-mbah sing niko ana sama-sama sepuh gitu." Dipanggil, "Mbah, niku pun boten balik." Ini terjadi, sudah sepuh, dia tidak tahu, dia syak kalau kemudian nanti akan ada hari kebangkitan. Kalau kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kemudian diperlakukan itu. Padahal sudah sepuh. Maka pedagang itu ngelus dodo, "Astagfirullahaladzim, wong wis sepuh kok isih kaya ngono." Ini terjadi dalam minggu-minggu ini. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya di situ. Kenapa terjadi seperti ini? Karena dia syak. Dia belum yakin, dia belum beriman sepenuhnya, dan dia masih banyak melakukan hal-hal yang kemudian itu melanggar syariat, dan kemudian dia tidak sadar itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal gursak dermo pinten mau selangkung, dadi napa burung bayar malah wis oleh duit selawe. Itu kan badi barang isih badi uang dalam urusan dunia nih, kan begitu. Tapi dalam urusan akhirat dia akan menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Ini orang yang tidak bisa bertadabur dengan ayat Al-Quran. Kemudian ada Al-Jasiyah ayat 4. "Bagaimana kami menciptakan kalian, bahkan apa kami menciptakan, kami mengatur min dabah, tentang binatang-binatang yang melata itu sesungguhnya di dalamnya ayatun, ada ayat, liqaumi yuqinun, bagi orang yang meyakininya." Kalau panjenengan pirsa hewan, semut, napa melis yang melata itu, bekicot, ini mestinya kita sampai, kok iso ya Allah bikin seperti itu, kan begitu. Allah tidak segan-segan menyebutkan ba'udah itu nyamuk. Bahkan Allah bisa mempermalukan orang yang tidak yakin dengan syariat Islam, itu lebih hina daripada nyamuk. Maksudnya apa? Maksudnya mereka bikin nyamuk aja nggak bisa kok, begitu. Apalagi kemudian bikin yang selainnya, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Nopo sing lebih kecil dari nyamuk hewan? Nopo tengu, nggak bisa kan manusia bikin itu. Nah, ini kemudian menjadi ayat-ayat bagi orang yang kemudian yakin. Saya yakin panjenengan sudah bisa meyakini hal-hal yang demikian. Ini yang pertama, penyakit hati, ya kan, yang menjadikan Allah tidak mau mirsani itu adalah nopo wau syak, ragu tentang Allah dan tentang syariat Allah dan tentang pengawasan Allah, dan merasa kita tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian disampaikan oleh penulis kitab yang menjadikan Allah tidak mau mirsani dengan hati kita adalah manakala kemudian kita berbuat syirik. Manakala kita berbuat syirik, maka ketika setan mendatangi hatimu, ya kan, kemudian ini saya sampaikan dulu. Tadi masih keterangan yang syak tadi. Maka ketika setan mendatangimu dalam keadaan kamu menggoda dalam keadaan syak itu tadi, maka lihatlah tentang ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah mengatur alam semesta, bagaimana Allah merubah tentang hal-hal itu, mengatur semuanya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah kondisi manusia, ya kan? Di antaranya hatta ta'lamu anna li hadzal qauni mudbiron hukman azawad, sampai kemudian kamu betul-betul yakin bahwa kemudian apa yang terjadi di alam semesta ini adalah ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang terbaru itu yang mana, yang Semeru itu kan, itu seketika, Pak. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa media yang bisa kita ambil, itu kan banyak pelajaran yang luar biasa. Pagi kita orang nyongko gitu kan, begitu. Tiba-tiba sore dalam keadaan hujan langsung kemudian mereka mendapatkan bencana, dan di pagi harinya mereka tidak tahu, bahkan siang harinya mereka tidak tahu kalau kemudian akan mendapatkan hal yang demikian. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Yang kemudian adalah syirik. Maka perhatikan hatimu. Bagaimana kamu bisa melakukan kesyirikan? Bagaimana mungkin kamu tega-teganya berbuat syirik begitu? Perhatikan, ngomong sama hatimu bahwa sesungguhnya ketika engkau berbuat syirik itu, bahkan manusia, bahkan selain manusia, la yanfa'uni in asaitallah, tidak akan memberikan manfaat ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata penulis begitu. Ini selalu diingat-ingat dalam hati. Kalau kamu berbuat maksiat, orang lain itu tidak bisa memberi manfaat. Bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan hatimu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kamu berbuat taat kepada Allah, mereka juga tidak akan bisa untuk memberikan manfaat kepadamu, gitu. Jadi ini satu peringatan terhadap hati, manakala kemudian kita digoda setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah itu ketika kita berbuat taat, orang lain, makhluk lain juga tidak bisa memberikan manfaat. Ketika kita berbuat maksiat, kemudian kita diazab, mereka juga tidak bisa menyelamatkan kita daripada azab. Kalau yang demikian itu yang terjadi, falimada tusyriku billah, kenapa engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu. Jadi ini perkataan penulis memberikan peringatan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan kita tentang syirik, tentang maksiat dan lain sebagainya, kenapa engkau bisa melakukan itu? Padahal kemudian ketika itu dilakukan sesungguhnya itu tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madharat kepadamu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ini ada nanti dibaca di rumah, Al-Maidah ayat 41. Dipelajari itu kaitannya dengan ulaika ladzina lam yuridillahu ayyutahhiru qulubuhum. Ini nanti dipelajari di rumah sendiri, Baik, ini adalah pelajaran-pelajaran kaitannya dengan masalah yang tadi, bahwa Allah Ta'ala itu tidak melihat jasad kita, tidak melihat harta kita, akan tetapi Allah akan melihat ketakwaan yang kemudian kita lakukan. Singkatnya, sesuatu yang menghubungkan manusia dengan Allah itu adalah takwa. Kemudian perkara-perkara yang menghalangi dari kita terhadap kedekatan kita kepada Allah, yang pertama tadi adalah masalah syak, yang kedua tadi adalah masalah syirik. Ini sesuatu yang harus kita hindari. Bahkan ketika kita berbuat syirik, itu orang lain tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, itu faedah dari hadis yang ke-7. Kembali ke hadis yang ke-6, mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan. Ada satu yang luar biasa yang kita bisa kaji dari hadis yang ke-6. Ternyata
Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu kemudian ketika beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatku? Maka kemudian Nabi memberikan isyarat, engkau tidak akan ditinggalkan, bahkan engkau nanti akan mengalami masa di mana ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang mendapatkan manfaat darimu, dan ada pula orang yang kemudian mendapatkan kesusahan darimu. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran ini yang bisa kita ambil, prediksi Nabi tentang gaib itu tidak ada yang meleset. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sesuatu yang dikabarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kamu akan mendapati orang yang pro dengan kamu dan ada orang yang tidak suka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil, dimanapun tempat, ketika kemudian kita sudah melakukan satu amalan, maka hukum alam itu pasti akan berlaku. Orang sekaya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang dijamin masuk surga, orang yang kemudian ikut di dalam peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang begitu mulia akhlaknya, itu ternyata di kemudian hari, dan betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang tidak menyukai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa bisa? Bisa karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang bertakwa. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak suka? Yang tidak suka adalah orang yang munafikun, orang yang musyrikun, orang yang kafirun. Itu seperti itu. Kita juga sama, Pak. Di mana kita tempat beramal, kalau amal kita baik, tentu orang yang beramal tidak baik akan tidak suka. Kehadiran kita ini akan bermakna dua. Ada orang yang senang dengan kehadiran kita dimanapun tempat berada, ada orang yang tidak suka. Bahkan Sufyan As-Tsauri itu memberikan faedah yang luar biasa. Kalau kamu bertemu dengan manusia, kemudian manusia itu dipuji oleh semua makhluk yang ada, artinya semua manusia itu memuji orang ini, maka ketahuilah fa innama huwa su', sesungguhnya dia adalah orang yang su', orang yang jelek. Lah kok bisa seperti itu? Iya, karena sesungguhnya tidak akan pernah menyatu antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Kita menyampaikan sesuatu yang baik, pasti orang yang buruk tidak akan suka. Itu sudah sunatullah. Bagaimana Nabi, orang yang terbaik, itu dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau, di orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka pastikan kehadiran kita ini adalah menjadi orang yang suka dengan yang baik-baik. Jangan kemudian kita susah ketika ada orang yang berbuat baik, tapi jadilah golongan orang yang senang ketika kemudian ada orang yang melakukan kebaikan. Dan ini juga bermakna bahwa komentar manusia itu tidak penting. Sekali lagi, komentar manusia itu tidak penting. Yang penting adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dalam fikih dakwah itu tetap harus diperhatikan. Sekalipun kemudian kita tetap harus berbuat baik terhadap siapapun. Walaupun ada orang yang membenci kita dimanapun kita berada, itu sudah sunatullah. Karena apa yang kita sampaikan jika itu baik, pasti orang baik tidak suka. Baik itu hasad dan lain sebagainya. Bahkan termasuk di dalam fikih pernikahan, itu ada larangan kita mengupload, larangan kita meng-share ya. Meng-share itu apa? Membagikan bagaimana kebahagiaan kita dengan istri dan anak. Itu sampai ada larangan seperti itu. Kenapa kok dilarang? Kok tidak boleh, kenapa? Ini kan istri-istri kita lah. Iya, siapa yang bilang itu istri orang lain, kan begitu. Jadi kita upload foto suami dengan istri sedang itu sampai ada larangan di situ. Kenapa? Karena menjadikan hasad bagi orang
lain gitu. Menjadikan penyakit ain. Itu sampai dalam urusan seperti ini diatur dalam fikih pernikahan. Karenanya kalau ada yang masih upload dan lain sebagainya sebaiknya dihilangkan, termasuk posting-posting sesuatu hal yang demikian. Ya kalau niatnya dakwah dan lain sebagainya wa alam ya, tapi kemudian intinya itu diatur supaya manusia tidak berbuat hasad. Yang baik aja bisa dihasatin, apalagi kemudian yang tidak baik. Napa kebalik, Pak? Kebalik ya. Yang tidak baik aja bisa dihasatin, apalagi yang kemudian berbuat kebaikan. Demikian ini apa yang kita sampaikan. Nanti masih masuk hadis yang ke-8, ke-9 kaitannya dengan masalah hati, masalah niat. Kemudian nanti setelahnya kita masuk ke dalam bab taubat, hadis-hadis yang bercerita tentang masalah taubat. Ini apa yang kita sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan ini ada kabar Pak Don kakaknya ndak ada, betul Pak? Kakaknya Pak Don di mana, di Sumopuran ya. Nanti sebagian jamaah jika mau kita bareng-bareng ke sana untuk takziah ya, untuk takziah ke Pak Don. Aku qouli hadza, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semuanya. Besok siapa jatahnya? Sinten ngijing? Ustadz Ja'far Shadiq ya. Besok Ustadz Ja'far Shadiq. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.